But as far as I knew, Gene was the absolute greatest hunter in the whole world. It would be the most difficult hunt ever. There were no clues or leads to start with. There were no rumors of his whereabouts or sightings of him either. It seemed like he'd managed to completely erase his existence. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? King bisa saja menjadi hunter bintang 3. Prestasinya meliputi penemuan peradaban reruntuhan Lurka, mendirikan program penangkaran serigala berkepala 2, penggalian urat emas Kongo, dan membasmi geng pencuri kutik. Perkataan Kite di Hunter x Hunter chapter 7. Sesuai janji Abdikos, di video kali ini Abdikos akan membahas detail mengenai seberapa kaya King Fritz sebenarnya. King Fritz adalah seorang multimiliarder dengan kekayaan luar biasa di dunia Hunter x Hunter. Meski dia tidak mempedulikan gaya hidup mewah atau penampilannya, statusnya sebagai hunter tingkat tinggi memberinya akses ke dana dan aset finansial dalam jumlah masif. Berikut penjelasan detail mengenai seberapa kaya King Fritz sebenarnya. Sebelum pembahasan, Abdikos jelaskan dulu kalau mata uang di Hunter x Hunter itu bernama Jenny, dan 1 Jenny sama dengan 0,9 yen. Bahkan kata Jenny sebenarnya plesetan dari kata Yeni. Jadi supaya lebih mudah, anggap saja Jenny dan yen itu nilainya sama, yaitu 1:1 plus 1 yen kita anggap 100 rupiah supaya tidak bingung memperkirakan kekayaan King. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Pertama, penemuan peradaban reruntuhan Lurka. Kita mulai mengeksplorasi kekayaan King dari dialog Kite di chapter 7, menemukan reruntuhan sebuah peradaban yang dalam hal ini adalah peradaban Lurka. Bukanlah sekedar menemukan bekas galian tanah, melainkan hak kepemilikan intelektual atas sejarah dunia. Menurut penjelasan Satox di Arc Ujian Hunter, King mendanai sendiri seluruh biaya restorasi dan fasilitas publik di reruntuhan Lurka agar bisa dinikmati masyarakat. Coba bayangkan berapa triliun rupiah yang dibutuhkan satu orang untuk membangun museum, infrastruktur pariwisata, dan merestorasi satu kota purba dari kantong pribadinya sendiri. Cara restorasi King ini bahkan diakui dunia sebagai textbook alias panduan standar arkeologi internasional. Royalti dari hak riset, pariwisata global, dan penjualan replika artefak situs ini memberikan King aliran dana pasif raksasa yang sangat-sangat besar. Kedua, mendirikan program penangkaran serigala berkepala 2. Masih berdasarkan perkataan Kite, two-headed wolf alias serigala berkepala 2 adalah makhluk langka alias magical beast yang dilindungi hukum internasional. Mendirikan program penangkaran bukan cuma membuat kandang, melainkan mendanai laboratorium genetika, menggaji puluhan ilmuwan, dan menyediakan cagar alam khusus di pulau terisolasi. Di dunia Hunter x Hunter, industri bioteknologi dan perdagangan makhluk langka legal yang untuk keperluan medis atau militer memiliki nilai valuasi miliaran Jenny, memiliki hak paten eksklusif atas program penangkaran sukses dari spesies yang hampir punah, membuat yayasan biologi milik King menjadi salah satu penerima dana hibah dan investasi sains terbesar di dunia. Ketiga, penggalian urat emas Kongo. Masih berdasarkan perkataan Kite, ini adalah sumber kekayaan fisik paling mentah dan paling brutal milik King. Kata urat emas alias gold vein merujuk pada jalur utama kandungan emas murni di dalam kerak bumi. Di dunia nyata, Kongo memegang salah satu cadangan emas terbesar di bumi, menjadi orang pertama yang mengkonfirmasi dan berhasil mengeksplorasi urat emas raksasa ini, memberikan King hak konsesi tambang. Meskipun ia tidak menambangnya sendiri, korporasi pertambangan global yang ingin mengeruk emas di sana wajib membayar royalti persentase penemuan kepada King. Ini adalah alasan kenapa King bisa memiliki uang nganggur di rekening mencapai miliaran Jenny. Keempat, pembasmi geng pencuri kutik. Masih berdasarkan perkataan Kite, Kutik Gang of Thieves digambarkan sebagai sindikat kriminal internasional berskala besar yang gemar merampok artefak berharga. Membasmi geng ini membutuhkan operasi intelijen, logistik militer, dan kekuatan tempur tingkat tinggi. Di dunia Hunter, menangkap sindikat kriminal kelas kakap menjadikan 2 sumber dana. Yang pertama adalah uang imbalan resmi bernilai miliaran Jenny dari Interpol atau pemerintah, serta penyitaan aset gelap, yaitu barang jarahan yang tidak lagi bertuan. Dengan menghancurkan geng Kute, King berhak mengamankan kembali ratusan harta karun legendaris yang nilainya miliaran jika dilelang di pasar gelap York New City. Kelima, King bisa saja menjadi hunter bintang 3.
Pernyataan inti Kite di chapter 7 kalau Ging bisa saja dengan mudah menjadi Hunter bintang 3, di mana status Ging saat ini memang masih Hunter bintang 2. Yap, menjadi triple star Hunter yang jumlahnya kurang dari 10 orang di bumi, membutuhkan syarat berupa pencapaian yang mengubah tatanan dunia. Ging sudah memenuhi semua syarat itu, tetapi dia terlalu malas untuk mengurus administrasinya. Status ini memberinya hak istimewa untuk meminjam uang dari Bank Dunia dalam jumlah tanpa batas tanpa agunan, pembebasan pajak mutlak di seluruh negara aliansi V5, dan akses dana abadi milik asosiasi Hunter. Saat ini yang baru diketahui menjadi Hunter bintang 3 adalah Pariston, Botobai, dan Cidel. Kemungkinan Netero juga sama, yaitu Hunter bintang 3. Keenam, tabungan gurita dari investasi nirlaba alias LSM Arkeologi. Dengan bakatnya menemukan dan merestorasi situs arkeologi, Ging mendirikan organisasi nirlaba berskala internasional khusus untuk investigasi makam kerajaan dan pelestarian budaya di dunia nyata maupun fiksi. LSM International Raksasa sering digunakan oleh figur kuat sebagai instrumen legal untuk mengelola dana hibah global, pembebasan pajak korporasi, serta menerima donasi dari para miliarder dunia yang ingin membersihkan nama mereka. Melalui jaringan LSM ini, Ging bisa menggerakkan dana miliaran tanpa terdeteksi oleh sistem pajak otoritas dunia. Ketujuh, nilai klasifikasi data tingkat tinggi. Informasi mengenai Ging Fridge sengaja dihapus dan dikunci di dalam database resmi asosiasi Hunter. Bahkan Hunter bintang 3 atau presiden negara sekalipun membutuhkan otoritas khusus hanya untuk melihat rekam jejak Ging. Dalam dunia cyber modern, informasi adalah komoditas termahal. Status datanya yang sangat rahasia membuat Ging memiliki posisi tawar tak ternilai di dunia gelap. Ia bisa menukarkan secuil informasi strategis miliknya untuk mendapatkan fasilitas militer, pulau pribadi, atau aset diplomatik secara cuma-cuma tanpa perlu melibatkan uang fisik Jenny. Kedelapan, pendapatan masif dari proyek Great Island. Ging adalah pencipta utama, yaitu game master dengan kode huruf G dari permainan legendaris ini. Skala finansial dari proyek ini sangat-sangat besar. Game ini dirilis terbatas hanya 100 kopi di dunia dengan harga resmi 5,8 miliar Jenny per kopi. Dari total penjualan perdananya saja sudah mencapai 580 miliar Jenny alias 58 triliun rupiah. Yang lebih mengerikan, saat penjualan ada lebih dari 20.000 orang yang mengantri untuk membeli game ini. Meski harganya fantastis, yaitu 5,8 miliar Jenny. Dan ya, karena game ini sangat langka, yaitu hanya ada 100 kopi. Pada pelelangan Southern Peace di York New City, harga satu kopi game Great Island melonjak hingga 30,5 miliar Jenny alias lebih dari 3 triliun rupiah saat dibeli seorang miliarder bernama Bahtera. Dari sini bisa diambil kesimpulan, meski sudah ada yang menamatkan gamenya, game ini masih akan terus diburu karena banyak sekali yang penasaran untuk memainkannya. Kesembilan, kepemilikan saham dan hak cipta sistem NAND digital. Great Island bukan sekedar game, melainkan sebuah mahakarya arsitektur NAND yang mengkonversi energi spiritual menjadi materi fisik dan kode digital di dunia nyata. Teknologi enkripsi NAND yang diciptakan Ging dan timnya untuk kartu-kartu ajaib seperti kartu penyembuh, pemindah tempat, sampai pengabul permintaan apapun layaknya Vehicle Genie. Memiliki hak paten intelektual yang sangat-sangat tinggi. Korporasi teknologi global atau militer di dunia Hunter x Hunter dipastikan harus membayar royalti lisensi teknologi jika ingin meneliti atau mengaplikasikan sistem konversi NAND digital semacam itu untuk kepentingan industri mereka. Jadi pantas saja kalau nama Ging seperti bisa dimanipulasi di database dari banyak pemerintahan, karena memang seberpengaruh itu game Great Island dan elemen-elemen di dalamnya. Ke-10, likuiditas uang tunai instan di kasus Dark Continent. Bukti paling konkret bahwa kekayaan Ging bersifat tunai dan siap dipakai alias bukan sekedar aset mati terlihat saat dia mengintervensi tim ekspedisi milik Bionetero untuk merebut posisi wakil ketua alias nomor 2 di tim Bion dari tangan Pariston. Ging membayar 25 tim inti dan 175 tentara bayaran elit dengan tarif 2 kali lipat dari yang dijanjikan Bion. Semuanya dibayar langsung cash di depan alias tanpa embel-embel akan dibayar nanti. Setidaknya Ging mengeluarkan total 145 miliar Jenny saat itu juga demi membuktikan kalau dirinya
memang sangat-sangat kaya. 145 miliar Jenny itu setara 14,5 triliun rupiah. Sepertinya belum ada bank manapun yang mampu mencairkan uang hampir 15 triliun dalam satu waktu kecuali nasabah bank tersebut. Benar-benar orang dengan prioritas yang sangat-sangat tinggi. Dan ya, dengan fakta King mampu membayar 2 kali lipat seluruh tim Beyond, yang mana pendanaan Beyond berasal dari kekaisaran Kakin. Maka bisa disimpulkan kalau kekayaan King sebenarnya bukan lagi level negara atau kerajaan, melainkan level kekaisaran. Ke-11, warisan dan informasi dari leluhur legendaris Dawnbreach. King adalah keturunan langsung dari Dawnbreach, penjelajah legendaris yang hidup 300 tahun lalu dan menulis buku panduan terhadap kontinen berjudul Journey to the New World, edisi timur dan barat melalui garis darah Bridge. King memegang akses eksklusif ke catatan, peta, jurnal, dan peninggalan kuno keluarga yang tidak diketahui oleh asosiasi Hunter maupun negara V5. Dokumen asli atau replika rahasia yang belum pernah ditemukan dunia luar, bernilai tak terhingga di pasar gelap internasional jika King mau menjualnya. Ingat ya, yang Abikos bicarakan di sini adalah dokumen aslinya yang diwariskan Dawnbreach, bukan yang diketahui secara umum sebagai karya yang dikira fiksi. Belum selesai karena King sudah hafal di luar kepala tentang buku Journey to the New World. Karangan leluhurnya tersebut bisa dibilang King adalah buku berjalan milik Dawn yang saat ini benar-benar paling siap untuk menghadapi Dark Continent. Bahkan ada teori kalau setelah mempelajari buku itu dengan sangat detail, King kemudian menciptakan game Great Island yang hampir semua kartu-kartunya terinspirasi dari hal-hal yang ada di Dark Continent. Kalau ada waktu, Abdikos pengen bahas detail mengenai hal ini. Ke-12, kenapa King tidak jalan sendiri saja ke Dark Continent layaknya Dawnbreach dengan kekayaan dan pengaruh luar biasa besar yang Abikos sebutkan sebelumnya, bahkan setara dengan seorang kaisar. Kenapa King tidak pergi sendirian saja ke Dark Continent layaknya Dawnbreach? Jawabannya adalah karena izin politik alias birokrasi, syarat mutlak gerbang gaib yang dijaga gatekeeper, dan kebutuhan informasi khusus. Di dunia Hunter x Hunter, uang sebanyak apapun tidak bisa membeli jalan masuk ke benua kegelapan secara ilegal. Karena apa? Karena V5 melarang keras siapapun pergi ke sana lewat perjanjian resmi. Beyond mengamankan dukungan dari Kekaisaran Kakin dan V5 sehingga kapalnya memiliki izin berlayar resmi secara hukum dunia. Tanpa ini kapal King akan langsung dihancurkan di tengah laut oleh militer dunia. Jangankan kapal King, pulau Great Island saja kalau V5 mau bisa langsung di bumi hanguskan tanpa sisa, sehingga King kehilangan akses kekayaan paling berharga miliknya. Jadi secara individu King memang sangat kuat dan berpengaruh, tapi di hadapan V5 dan V6 yang punya bom nuklir mawar, King masih tetap seorang kerucu. Selain itu, manusia tidak bisa sampai ke benua kegelapan hanya dengan berlayar lurus. Dibutuhkan jasa makhluk gaib bernama Guide alias pemandu yang hanya mampu dipanggil oleh ras gatekeeper. Beyond memiliki jalur, kualifikasi, dan kontrak politik untuk melewati protokol gaib ini. Selain itu, Beyond telah mengumpulkan dan melatih kru elit selama puluhan tahun khusus untuk bertahan hidup dari ancaman ekstrim di benua kegelapan. King mengakui bahwa tim bentukan Beyond jauh lebih siap dibanding tim ekspedisi manapun. Jadi ya, King tetap butuh Beyond untuk ke Dark Continent, alias dia tidak bisa pergi sendiri. Apalagi Pariston masuk ke dalam tim Beyond dan berencana melakukan kekacauan besar. Jadi selain tujuan untuk menjelajah ke Dark Continent, King juga sengaja menyusup ke kelompok tersebut untuk menjadi wakil ketua, mengambil alih kendali, sekaligus meredam niat buruk Pariston yang entah apa itu. Jadi ya, kalian boleh membayangkan King sebagai Elon Musk. Dia super kaya dan sangat-sangat berpengaruh, tapi V5 adalah para dewan keamanan PBB. Begitu King memberikan perlawanan yang akan membahayakan dunia. Tanpa backingan kuat seperti Kekaisaran Kakin layaknya Beyond, King akan langsung dinuklir tanpa ampun oleh dewan keamanan dunia, yaitu negara V5. Jangankan King yang seorang hunter bintang 2, Meruem yang beneran raja dari spesiesnya saja langsung tamat oleh nuklir V5. Di hadapan V5, Meruem tampak seperti serangga biasa yang akan tamat dalam sekali injak. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.